Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR Intan Pariwara Matematika kelas 10B ya, semester 2. Melanjutkan asesmen harian halaman 29 sampai 30. Kali ini yang bagian uraian yang B nomor 1 sampai 5. Masih terkait bab sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Nomor 1. Sebuah rumah sakit memerlukan 104.000 gram kalori dan 10.780 gram protein untuk memenuhi kebutuhan pasien per harinya. Pada hari Senin, rumah sakit menyediakan daging sapi dan ikan segar untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein pasien. Setiap kilogram daging sapi mengandung 2.000 gram kalori dan 180 gram protein. Sedangkan setiap kilogram ikan segar mengandung 110 gram kalori dan 170 gram protein. Harga daging sapi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan segar Rp15.000 per kilogram. Tentukan biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit pada hari Senin untuk memenuhi kalori dan protein pasien. Ini adalah soal cerita ya yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Kita misalkan dulu X-nya itu banyak daging sapi yang dibutuhkan dalam kilogram, Y-nya banyak ikan segar yang dibutuhkan dalam kilogram. Selanjutnya kita analisis, kita buat kalimatnya, matematikanya dalam setiap kalimat di soalnya. Setiap kilogram daging sapi mengandung 2000 gram kalori dan setiap kilogram ikan segar mengandung 110 gram kalori. Kebutuhan kalori per hari 104.000 gram. Maka kalimat ini jika diubah menjadi model matematikanya seperti ini, yaitu 2000X ditambah 110Y sama dengan 104.000. Selanjutnya, setiap kilogram daging sapi mengandung protein 180 gram protein dan setiap kilogram ikan segar mengandung 170 gram protein. Kebutuhan protein per hari 10.780 gram. Maka model matematikanya atau kalimat matematikanya adalah 108X ditambah 170Y sama dengan 10.780. Dengan demikian, diperoleh SPLDV sebagai berikut. Yang pertama tadi kan 2000X ditambah 1100Y sama dengan 104.000. Kita bagi 1000 ya masing-masing sukunya, jadinya 20X ditambah 11Y dibagi 100, maaf. 2000X dibagi 100 adalah 20X, 1100 dibagi 100 adalah 11Y, 104.000 dibagi 100 adalah 1040. Ini yang persamaan yang pertama. Yang kedua, 180X ditambah 170Y sama dengan 10.780. Langsung saja kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat X-nya belum sama, maka kita samakan dengan mengalihkan yang atas dengan 9, jadinya 108X ditambah 99Y sama dengan 9.360. Persamaan yang kedua, karena tetap kita kalikan 1 saja, jadinya 180X ditambah 170Y sama dengan 10.780. Supaya X-nya 0 maka kita kurangkan. 180X dikurangi 180X adalah 0. 99Y dikurangi 170Y adalah min 71Y. 9.360 dikurangi 10.780 adalah min 1.420.
Selanjutnya kita peroleh Y-nya dengan membagi min 100.420 dibagi min 71 adalah 20. Ini Y-nya sudah ketemu. Selanjutnya, substitusikan nilai Y sama dengan 20 ke dalam persamaan 2. Ke persamaan 2 ya, persamaan 2 kan 20X, ke persamaan 1, maaf ini salah tulis, ke persamaan 1. Persamaan satunya kan ini 20X ditambah 11 kali Y-nya 20 sama dengan 1040. 20X ditambah 11 kali 20 adalah 220 sama dengan 1040. 20X sama dengan 1040 dikurangi 220 adalah 820. X 820 dibagi 20 sama dengan 41. Selanjutnya, kebutuhan daging sapi pada hari Senin 41 kg dan ikan segar 20 kg. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein pasien pada hari Senin adalah X kali 40.000 ditambah Y kali 15.000. Ini dalam ribuan ya. Ini dalam ribuan. Jadinya X-nya 41, ini bukan ribuan deh, maaf. X-nya tadi 41 kali 40.000 ditambah 20 kali 15.000. Jadinya 1.640.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.940.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit pada hari Senin sebesar 1.940.000. Lanjut kita ke nomor 2. Diketahui sistem persamaan berikut ini persamaan bentuk pecahan ya, karena ada pernya ini. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Misalkan kita buat pemisalan jika dijumpai persamaan yang bentuknya pecahan ini, maka kita misalkan dulu supaya mudah dioperasikan. P sama dengan 1/X min 2 hingga 1/Y min 2, R-nya 1/Z min 2. Selanjutnya, sistem persamaan tersebut dapat ditulis menjadi, jika diganti dengan P R, maka 6P ditambah 3 9X ditambah 4R sama dengan min 1. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, 2P min 3X ditambah 8R sama dengan 0. Yang ketiga, 4P ditambah 6X min 4R sama dengan 1. Eliminasi P dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat P-nya belum sama, kita samakan menjadi 6. Yang atas sudah 6, maka dikalikan 1. Jadinya tetap 6P ditambah 9X ditambah 4R sama dengan min 1. Yang bawah kita kalikan 2, jadinya 6P min 9X ditambah 24R sama dengan 0. 6 dikurangi 6, 0. 9P dikurangi min 9X, jadinya min ketemu min plus, jadinya 18X. 4R dikurangi 24R adalah min 20R. Min 1 min 0 adalah min 1. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya, eliminasi P dari persamaan 2 dan 3. Kita lihat P-nya belum sama, kita akan menjadikan 4 karena KPK-nya 2 dan 4 adalah 4. Yang atas supaya 4 dikalikan 2, jadinya 4P min 6X ditambah 16R sama dengan 0. Yang bawah tetap, jadinya kita kalikan 1, jadinya 4P ditambah 6X min 4R sama dengan 1. Supaya P-nya 0, maka kita kurangkan, jadinya 4P dikurangi 4P itu 0. Min 6X dikurangi 6X adalah min 12X. 16R dikurangi min 4R, min ketemu min plus, jadinya 20R. 0 dikurangi 1 adalah min 1. Ini persamaan yang kelima. Selanjutnya kita substitusikan ya, ini dieliminasi maksudnya, maaf. Eliminasi R dari persamaan 4 dan 5. Kita lihat R-nya itu sudah sama, maka kita kurangkan ya, kita tambahkan, maaf.
Supaya R-nya 0 maka ditambahkan. 18i ditambah min 12i adalah 6i. Min 20R ditambah 20R adalah 0. Min 1 ditambah min 1 adalah min 2. I sama dengan min 2 per 6. Jika disederhanakan adalah min 1/3. Selanjutnya substitusikan I min 1/3 ke dalam persamaan 4. Persamaan 4-nya itu adalah yang ini. 18I min 20R sama dengan min 1. 18 kali min 1/3 adalah min 6. Min 20R sama dengan min 1. Min 20R sama dengan min 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 5. R sama dengan 5 per min 20 adalah min 1/4 jika disederhanakan. Selanjutnya, substitusikan I sama dengan min 1/3 dan R sama dengan min 1/4 ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya adalah 6P ditambah 9I ditambah 4R sama dengan min 1. 6P ditambah 9 kali min 1/3 ditambah 4 kali min 1/4 sama dengan min 1. 6P min, ini 9 kali min 1/3 adalah min 3, 4 kali min 1/4 adalah min 1 sama dengan 1. 6P sama dengan adalah ini min 3 dan min 1 adalah min 4. Pindah ruas ditambah 4 jadi min 1 ditambah 4 adalah 3. P sama dengan 3 per 6. 3 per 6 itu jika disederhanakan adalah 1/2 atau 1/2 ya. Selanjutnya kita substitusikan hasilnya tadi PIR ke yang sudah dimisalkan tadi. P sama dengan 1 per X min 2. P-nya diganti 1/2 sama dengan 1 per X min 2. Kita kalikan silang seperti ini ya. 2 kali 1 adalah 2. 1 kali X min 2 adalah X min 2. X sama dengan ini ya. Min 2-nya pindah jadinya X sama dengan 2 ditambah 2 adalah 4. Y sama dengan 1 per Y min 2. Y-nya diganti min 1/3, Y sama dengan 1 per Y min 2. Kita kalikan silang, ya seperti ini. Jadi, ini adalah 1 kali Y min 2 adalah tetap Y min 2. Min 3 kali 1 adalah min 3. Y sama dengan min 3 ditambah 2 adalah min 1. R sama dengan 1 per Z min 2. R-nya diganti min 1/4 sama dengan 1 per Z min 2. Kita kalikan silang. 1 kali Z min 2 adalah Z min 2. Min 4 kali 1 adalah min 4. Z sama dengan min 4 ditambah 2 adalah min 2. Jadi, nilai X sama dengan 4, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan min 2. Selanjutnya kita menuju nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Sebuah kotak berisi 58 kartu yang terdiri atas kartu berwarna merah, kuning, dan hijau. 2 kali kartu merah ditambah kartu kuning lalu dikurangi 2 kali kartu hijau hasilnya 30. Kartu merah dikurangi 2 kali kartu kuning dan ditambah 3 kali kartu hijau hasilnya 52. Tentukan banyak setiap kartu dalam kotak tersebut. Penyelesaiannya, misalkan M banyak kartu merah, K banyak kartu kuning, H banyak kartu hijau. Jumlah kartu dalam kotak sama dengan 58, maka kalimat matematikanya atau model matematikanya adalah M ditambah K ditambah H sama dengan 58. 2 kali kartu merah ditambah kartu kuning kemudian dikurangi 2 kali kartu hijau sama dengan 30. Maka 2M ditambah K min 2H sama dengan 30. Kartu merah dikurangi 2 kali kartu kuning dan ditambah 3 kali kartu hijau sama dengan 52. Maka M min 2K ditambah 3H sama dengan 52. Dengan demikian diperoleh SPLTV-nya sebagai berikut. Yang pertama M ditambah K ditambah H sama dengan 58. 2M ditambah K min 2H sama dengan 30. M dikurangi 2K ditambah 3H sama dengan 52. Eliminasi K dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat K-nya itu sudah sama koefisiennya, maka kita tinggal mengurangkan. M dikurangi 2M min M, K dikurangi K 0, H dikurangi min 2H. Min ketemu min plus jadinya 3H. 58 dikurangi 30 adalah 28. Ini persamaan yang keempat.
Eliminasi K dari persamaan 1 dan 3. Kita lihat K-nya ini belum sama, supaya sama maka yang atas dikalikan 2. Jadinya 2M ditambah 2K ditambah 2H sama dengan 116. Yang bawah itu tetap, jadi dikalikan 1 hasilnya tetap M min 2K plus 3H sama dengan 52. Supaya K-nya ini 0 maka ditambah, jadinya 2M ditambah M 3M, 2K min 2K adalah 0, 2H ditambah 3H 5H, 116 ditambah 52 adalah 168. Ini persamaan yang kelima. Eliminasi M dari persamaan 4 dan 5. Kita lihat eliminasi M-nya. M-nya belum sama, maka supaya sama yang atas kita kalikan 3. Jadinya min 3M ditambah 9H sama dengan 84. Yang bawah tetap, jadi dikalikan 1. 3M ditambah 5H sama dengan 168. Supaya M-nya 0, maka ditambahkan min 3M ditambah 3M 0. 9H ditambah 5H adalah 14H. 84 ditambah 168 adalah 252. H sama dengan 252 dibagi 14, hasilnya adalah 18. Kita sudah mendapatkan nilai H-nya. Substitusikan H ke dalam persamaan 4. Persamaan 4-nya adalah min M ditambah 3H sama dengan 28. Min M ditambah 3 kali 18 sama dengan 28. Min M sama dengan 54 sama dengan 28. Min M sama dengan 28 dikurangi 54 adalah min 26. M sama dengan min 26 dibagi min 1 hasilnya adalah 26. Substitusikan H sama dengan 18 dan M sama dengan 26 ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya M ditambah K ditambah H 58. M-nya 26 ditambah K ditambah 18 sama dengan 54. 58. 26 ditambah 18 adalah 44 ditambah K sama dengan 58. K sama dengan 58 dikurangi 44 adalah 14. Jadi banyak kartu merah 26, kartu kuning 14, dan kartu hijau 18. Lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pedaksamaan linear berikut. Ini ada A dan B. Kita disuruh menggambar HP dari pedaksamaan linearnya. Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Untuk yang A, garis 5Y min 4X sama dengan 20 memotong sumbu X di titik min 5,0. Ini jika X, Y-nya 0 disubstitusikan ke sini maka X-nya min 5. Begitu juga sebaliknya, jika X-nya 0 maka X-nya, Y-nya 4 ya. Tinggal mencari titik potongnya ya. Garis 2X ditambah 3Y sama dengan min 6 memotong sumbu X di titik jika Y-nya 0 maka X-nya min 3. Ini diganti 0 gitu ya. Jadi min 3,0. Jika X-nya yang 0, kalau memotong sumbu Y itu otomatis X-nya yang 0. Jika X-nya 0 maka Y-nya min 2. Garis 2X ditambah Y sama dengan 2 memotong sumbu X di titik jika Y-nya 0, sini ganti 0 maka X-nya 1. Dan memotong sumbu Y di titik jika X-nya 0, ini diganti 0 maka Y-nya 2. Garis X sama dengan 0 sama dengan sumbu Z. Selanjutnya kita menentukan titik ujinya. Titik ujinya 0,0 dimasukkan ke pedaksamaan 5Y min 4X kurang dari sama dengan 20. Disubstitusikan maka 5X dikurangi 4 kali 0, 5 kali 0 dikurangi 4 kali 0 adalah kurang dari sama dengan 20 ya. 5 kali 0 adalah 0, dikurangi 4 kali 0 adalah 0. 0 kurang dari sama dengan 2 benar ya. Jadi peridaksamaan ini memuat titik 0,0. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan min 6. Kita substitusikan 0,0-nya 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan min 6. Benar ya? Jadi persamaan ini memuat titik 0,0. Untuk persamaan yang ketiga yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Kita hitung 2 kali 0 ditambah 0
kurang dari 2. 2 kali 0, 0 ditambah 0 ya, 0 kurang dari sama dengan 2 benar ya. Jadi persamaan ini memuat titik 0,0. Titik 1,1 kita ujikan ke X kurang dari sama dengan 1, maka salah ya. 1 kurang dari sama dengan 0 itu salah, jadi tidak memuat titik 1,1. Daerah penyelesaiannya jika digambar seperti ini. Ini garis 2X ditambah 3Y sama dengan min 6, karena 2X-nya ini ya 2X plus 3Y kan lebih dari, berarti yang dihasilkan yang kanan sana, sebelah sana. Terus ini garis 2X plus Y sama dengan 2 ini. Ini karena kurang dari maka yang diakhir yang kiri. Untuk garis 5X min 4Y kurang dari, ini kan kurang dari berarti yang diakhir yang bawah. Nah, untuk X sama dengan 0 maka yang diakhir yang ini ya. Kurang dari kan berarti di kirinya X, jadi daerah HP-nya itu yang diakhir ini, irisan dari garis pembatas ini, yang sini ya, yang diakhir biru ini. Yang B, garis 2X min Y sama dengan min 4 memotong sumbu X di titik min 2,0. Jika memotong sumbu X otomatis Y-nya 0. Jika ini diganti 0 maka menghasilkan X min 2. Dan memotong sumbu Y di titik 0,4. Memotong sumbu Y itu otomatis X-nya yang 0. Jika X-nya 0 maka Y-nya itu 4 ya. Jika disubstitusikan ke persamaan ini, garis X ditambah Y sama dengan 2, memotong sumbu X di titik 2,0 ya. Jika Y-nya ini diganti 0 maka X-nya 2. Dan sumbu Y di titik 0,2, jika X-nya 0 maka Y-nya 2. Garis 6X ditambah 5Y sama dengan 30, memotong sumbu X di titik 5,0. Jika Y-nya 0 maka X-nya 5 ya, jika disubstitusikan di sini. Dan sumbu Y di titik 0,6, jika X-nya 0 maka Y-nya 6 ya, jika disubstitusikan ke persamaan ini. Daerah penyelesaiannya X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0 di kuadran 1. Kita lakukan titik uji. Jika 0,0 disubstitusikan ke sini maka bernilai benar. Jadi titik 0 persamaan ini memuat titik 0,0. Untuk persamaan yang kedua yaitu X ditambah Y lebih dari sama dengan 2. 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 2, berarti ini salah. Jadi persamaan X ditambah Y lebih dari sama dengan 2 tidak memuat 0,0. Untuk yang 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30, jika disubstitusikan ke sini 6 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0 juga 0. 0 ditambah 0 adalah 0, 0 adalah kurang dari sama dengan 30, ini bernilai benar ya. Jadi persamaan ini memuat titik 0,0. Untuk titik 1,1 jika disubstitusikan ke sini 1 lebih dari sama dengan 0 berarti benar, berarti ini memuat titik 1,1. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, jika 1 lebih dari sama dengan 0 bernilai benar, jadi ini juga memuat titik 1,1. Daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut jika digambar. Nah, daerahnya itu adalah irisan ini ya, yang diarsir biru ini. Selanjutnya kita ke nomor 5. Sebuah pabrik kertas memproduksi dua jenis kertas HVS dengan gram matu 80 gram dan 70 gram. Keuntungan penjualan kertas 80 gram Rp5.000 per rem dan kertas 70 gram Rp3.000 per rem. Jumlah kertas yang diproduksi paling banyak 500 rem. Banyak kertas 80 gram yang diproduksi tidak lebih dari 3 kali banyak kertas 70 gram yang diproduksi. Keuntungan minimum penjualan kedua jenis kertas Rp1.800.000. Gambarlah daerah penyelesaian dari persamaan tersebut. Langsung saja kita menuju ke penyelesaian. Kita misalkan dulu supaya lebih mudah. X banyaknya kertas 80 gram yang diproduksi dalam satuan rem. Y banyak kertas 70 gram yang diproduksi dalam satuan rem. Jumlah kertas yang diproduksi paling banyak 500 rem, maka X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Untuk selanjutnya
Keuntungan penjualan kertas 80 gram Rp5.000 per rim dan kertas 70 gram Rp3.000 per rim. Sedangkan keuntungan minimum penjualan Rp1.800.000. Maka persamaan matematikanya 500X ditambah 3.000Y lebih dari sama dengan 1.800. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 1000 jadinya 5X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 1.800. Banyak kertas 80 gram yang diproduksi tidak lebih dari 3 kali banyak kertas 70 gram yang diproduksi, maka X kurang dari sama dengan 3Y. Banyak kertas yang diproduksi tidak boleh negatif, maka X otomatis lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh SPTLDW-nya X ditambah Y kurang dari sama dengan 500, 5X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 1800, X kurang dari sama dengan 3Y, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maka jika digambarkan hasilnya seperti ini. Anak-anak dicari sendiri ya, ini jika X-nya 0 maka Y-nya 500 gitu ya. Ini 500 ini garis X ditambah Y sama dengan 500. Karena kurang dari maka yang di akhir yang kiri. Terus 5X ditambah 3Y lebih dari 1.800. Itu yang ini karena lebih dari yang di akhir yang kanan. X kurang dari sama dengan 3Y ini. Karena kurang dari maka yang di akhir yang karena kurang dari jika dibuktikan ini maka yang di akhir yang bawah, yang atas. Ya, ini yang garis X ditambah 3Y-nya yang ini ya. Jika diujikan misalnya ini 0,0 atau 1,1 ya, silakan diuji sendiri-sendiri. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Sekian untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.